Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Berbasis Dunia Hari Ini. Berbasis dunia hari ini. Pada akhirnya Allah Bapa menghendaki agar suatu hari nanti Bapa menemukan orang-orang yang berkepribadian seperti anak tunggalnya. Sehingga rencana Bapa di mana Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara benar-benar terwujud. Untuk memiliki kepribadian anak tunggal Bapa, tidak ada cara lain kecuali mengalami kematian daging. Kematian daging ini sama dengan kematian diri sendiri. Hanya kalau seseorang mengalami kematian diri sendiri, barulah ia dapat melahirkan atau menghidupkan pribadi anak Allah di dalam dirinya. Jika hal ini berhasil, barulah seseorang dapat disebut mengalami kelahiran baru. Hal ini berarti semua pola pikir dan semua hasrat yang telah dibangun selama bertahun-tahun harus digantikan dengan pola pikir dan hasrat ilahi. Inilah gairah anak Allah yang normal. Sebuah gairah hidup yang dikenakan oleh Yesus. Inilah sebenarnya tujuan utama menjadi umat pilihan perjanjian baru. Faktanya banyak orang tertawan oleh berbagai kesibukan yang tidak membawa kehidupan kekal. Segala sesuatu yang mereka usahakan adalah perkara-perkara dunia fana. Hati dan pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka menjalani hidup sama seperti anak-anak dunia. Orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini tidak bersedia membuang segala kesenangan pribadi. Mereka tidak menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia hari ini bukan rumah orang percaya. Inilah orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus yang telah menebusnya. Ya, orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini tidak bersedia membuang segala kesenangan pribadi. Tidak sedikit orang Kristen seperti itu yang mata hatinya tertutup terhadap kepentingan Kristus. Hidup untuk kepentingan Kristus artinya hidup bagi pemberitaan karya salib Tuhan dengan mengenakan gaya hidup Yesus demi pelebaran kerajaan Allah, agar jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dapat terselamatkan. Kalau seseorang masih mengasihi diri sendiri, maka ia tidak dapat mengasihi orang lain dan tidak dapat menjadi utusan Kristus. Hidup untuk kepentingan Kristus itu berarti dapat mewakili kehidupan Yesus di zaman di mana seseorang hidup. Nah, seorang yang hidup baru, yang memiliki kehidupan Kristus, itu orang yang dapat menjadi utusan Kristus. Jadi menjadi utusan Kristus bukan hasil dari sekolah teologi atau disahkan sinode sebagai pejabatnya. Orang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan akan menunjukkan kualitasnya ketika menghadapi berbagai pengaruh dunia. Ia tidak akan terhanyut dalam pola hidup anak-anak dunia. Dengan demikian ia mengembangkan logika rohaninya dan Tuhan akan menanamkan kerinduan terhadap kerajaannya. Logika di sini maksudnya pola dan landasan berpikirnya. Rohani maksudnya sesuatu yang memiliki nilai lebih dari kefanaan dunia ini. Jadi logika rohani artinya pola pikir yang berbasis atau berlandaskan pada dunia yang akan datang. Basis pola pikiran manusia hari ini pada umumnya bukan kerajaan Allah, melainkan dunia. Inilah orang-orang yang telah termakan bujukan kuasa dunia, seperti yang pernah dibujukkan kepada Yesus. Oleh sebab itu kita harus rela meninggalkan pola pikir yang berbasis pada dunia hari ini.
Kita harus memikirkan hal ini dengan serius dan memahaminya dengan lengkap, agar kita memiliki basis berpikir yang mengarah pada kerajaan Allah. Logika rohani yang berbasis pada dunia yang akan datang bertentangan dengan gaya hidup anak dunia. Gaya hidup Yesus sendiri adalah gaya hidup yang bertolak belakang dengan gaya hidup anak dunia pada zamannya, ya saudara. Kalau kehidupan orang percaya belum sampai bertolak belakang dengan gaya hidup anak dunia, berarti ia belum mencapai kekristenan yang sejati yang diajarkan Yesus. Saudaraku, pada dasarnya mengikut Yesus adalah meneladani gaya hidupnya. Ya, kalau gaya hidup Yesus bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya, berarti orang percaya yang meneladani gaya hidupnya juga bertolak belakang dengan dunia. Ya, sama seperti gurunya. Saudaraku, murid-murid Yesus memang pernah kecewa dan tidak seorang pun yang bersedia mengiringi Yesus lagi ketika ternyata Yesus mati di kayu salib. Oh, mereka terguncang, saudara, jiwa mereka terguncang. Karena mengapa demikian? Kenapa jiwa mereka terguncang? Karena mereka tidak mengerti isi kehidupan Yesus yang sejati. Pada mulanya ya, mereka ikut Yesus karena ya berharap Yesus akan menjadi raja dunia. Ya, raja versi mereka. Murid-murid menginginkan kemakmuran duniawi. Mereka tidak mengerti tujuan yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, murid-murid Yesus tidak bisa menerima kenyataan Yesus disalib. Ya, wah, harapan mereka langsung punah, saudaraku. Harapan mereka kandas. Sebagai reaksi mereka terhadap keadaan itu, mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak siap dengan keadaan tersebut, saudara. Tidak siap ya melihat kenyataan itu, kegagalan itu. Kemudian Petrus sendiri yang adalah murid terkemuka, ya, paling reaktif, ya, termasuk murid dekat Yesus, sempat menyangkal Yesus, saudaraku. Sempat menyangkal Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa logika mereka masih duniawi yang berbasis pada dunia hari ini. Murid-murid Yesus sebelum mengenal kebenaran secara lengkap, yaitu sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka itu mau menyelamatkan kehidupan mereka hari ini di bumi ini. Ini berbeda dengan misi Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan mereka untuk dunia yang akan datang. Murid-murid Yesus tidak rela hidupnya dirampas untuk rencana Allah. Tetapi memang akhirnya murid-murid Yesus mengerti itu, ya. Pada mulanya menjauhi dan menghindari kematian, tapi setelah mengerti kebenaran mereka berani menderita bagi Yesus sampai mati martir. Yesus menjalani kehidupan ini dengan melepaskan semua klaim pada kekuasaan yang sebenarnya ia miliki dan memilih jalan ketidakberdayaan. Kematian Yesus di kayu salib tanpa melawan menunjukkan cara Yesus mencapai tujuannya. Hanya orang yang logika rohaninya berbasis dunia yang akan datang yang dapat menjadi utusan Kristus dan bisa bergaya hidup seperti Dia. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.